Cek ya. Perkenalkan saya Fauzan dari Bandung, Lokadesa. Baik. Yang sarjana pertanian tadi yang mana ya? Saya juga baik, sebenarnya. ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya cukup banyak. Ada 4 pertanyaan sebenarnya. Boleh, enggak apa-apa. Juga boleh. 2 itu menyambung yang tadi Pak Apep sebenarnya. Yang pertama itu saya mungkin agak kurang jelas yang di lapangan. Jadi ini sebenarnya pertanyaan titipan Pak. Buat dari rekanan saya yang waktu itu kesini kan sudah praktek, dipraktekkan oleh Pak Apep. Ini ada titipan. Jadi pertanyaan pertama itu kenapa ketika panen yang cair itu netes-netes nggak banyak gitu? Apakah emang seperti itu atau emang ada masalah di mananya? Itu yang pertama. Yang kedua itu kita udah mengaplikasikan pembenah tanah. Nah pembenah tanah itu kan dilakukan ada waktu 4-7 hari gitu ya. Nah setelah diaplikasi ketika dibuka masih kering. Nah terus mengutip kata-kata Pak Bayu ada bahwa perubahan tanah itu bisa sampai 3 tahun baru bisa kembali atau lebih baik gitu ya. Sebentar. Oh iya. 3 hari 4 hari dibuka kering. Kering ya. Masih merah gitu ya, masih belum. Tapi kondisi masih lembab atau tetap kering? Nah itu mengapa? Sebentar. Ini kata kunci. Di lapangan bukan saya kebetulan. Nanti saya akan jelaskan. Nanti ya. Jadi gitu. Apakah kemudian diakali gimana kayak kalau ditambahin lagi gitu ya pembenah tanahnya? Tapi kan sudah ditanam. Apakah itu tidak apa-apa atau tidak? Nah itu pertanyaan titipannya. Kemudian pertanyaan dari saya, kebetulan saya diamanahi untuk melakukan training sebenarnya ke penerima manfaat kita. Jadi kita kan punya misi menduplikasi praktek baik ya Pak. Nah saya minta saran gitu ya. Karena saya nanti akan ditugaskan untuk memberi pelatihan juga kepada petani-petani di desa-desa. Apakah saya meniru saja gitu ya gayanya Bapak atau harus ada yang dimodifikasi untuk ke petani gitu ya. Apalagi nih ya yang kaitannya dengan pertanyaan kedua, saya itu memang pernah punya pengalaman di pertanian dan ada beberapa hal yang pengen saya coba gitu. Nah, apakah hal-hal yang saya ingin coba ini masih bisa sejalan dengan konsepnya BSM atau tidak? Saya kasih contoh, misalkan saya pengen pakai refugia di sekitarannya untuk penanggulangan insek misalkan. Kemudian atau pakai herbisida nabati, apakah boleh? Atau mungkin di pupuk komposnya itu saya tambahkan aktivator lain, misalkan saya pengen pakai trichoderma atau pakai bacillus dan lain-lain gitu. Sekian sih Pak. Terima kasih. Baik, begini Mas. Jadi ini kata kunci. Ketika Bapak Ibu aplikasi pembenah tanah, ini kata kuncinya 1. Yang pertama, tanah harus basah. Terima kasih Pak. Tanah harus basah. Bakteri akan hidup di tanah yang basah. Kalau tanah ini kering, percuma. Saya ulangi ya, kalau tanah itu kering tidak ada gunanya pembenah tanah dan mati. Karena dia rata-rata cuman bakteri mikroba. Jadi caranya bagaimana? Setelah basah baru ditutup. Setelah dicangkul, disiram, disemprot dengan untuk pembenah tanah, kemudian ditutup tidak terkena matahari. Dalam 24 jam dia sudah masuk ke dalam. Ciri utama kalau sudah dipupuk ini tanahnya akan mengembang. Yang bagian atas ya memang cuma 1 cm ngembangnya. Nah, Bapak Ibu ketika mengembang ini sekaligus tanah itu berubah jadi subur tidak. Tetapi ini trik ya. Bapak Ibu nanti kan ini habis ini mulai praktek buat. Kalau untuk tanaman padi seperti misal. Kemarin daerahnya Bapak Ibu banyak enggak padi yang asem-asemen? Banyak ya. Asem-asemen itu sebenarnya karena apa? Karena terlalu banyak pupuk yang ada di dalamnya. Saya ulangi ya. Tanah asem itu bukan tanah tandus. Tanah asam itu terlalu banyak pupuk yang tidak bisa diproses. Kalau Bapak Ibu punya sawah, terus tanahnya asam, disemprot dengan pembenah tanah, airnya tergenang seperti ini, besok enggak usah dikasih pupuk pun, tanamannya bagus. Tapi ini palsu.
Cuman sekali saja. Kenapa kok cuman sekali? Karena pembenah tanah ini mengurai tanah ini menjadi makanan bagi tanaman. Setelah makanan di dalam tadi habis, kira-kira makanannya masih ada lagi enggak? Enggak ada. Karena itu ini palsu. Jadi banyak orang, banyak yang dari kelapa sawit, dari apa. Wow, kelapa sawit saya semprot dengan pembenah tanah, hasilnya meningkat. Itu bohong. Itu karena sisa-sisa pupuk yang ada di dalam tanah, yang diolah oleh pembenah tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah ada tanamannya, boleh enggak kita beri pembenah tanah? Boleh. Aman. Contoh, seperti misal saya planning cabai umur 3 tahun. Pembenah tanah kita berikan per 6 bulan sekali. Dikocorkan di sekeliling pohon. Itu dikocor dengan pembenah tanah. Tujuannya apa? Tanahnya tetap terproses kembali. Reposisi kembali itu semuanya. Terus kalau masnya mau jadi pengajar, untuk ngajar ini saya minta maaf mas, begini. Saya memberikan ilmu ini ikhlas. Jadi tidak ada lagi di luar Bapak Ibu harus nyebut nama BSM, tidak sama sekali. Kalau boleh akui sebagai miliknya masing-masing. Paham maksud saya? Jadi ketika saya memberikan ilmu ini tolong tidak perlu dimodifikasi, anggap ini saya, gitu tidak apa-apa. Cuman saran saya cuma satu, tolong buat dulu 1 kali aja untuk percobaan. Paham ya? Orang bicara itu kalau sudah melakukan sama dengar cerita beda atau tidak? Beda. Jadi setelah Bapak masnya melakukan, masnya langsung bilang, ini cara saya, boleh. Saya punya anak banyak Bapak Ibu, saya punya murid banyak, semua tidak boleh nyebut nama saya. Di perusahaan-perusahaan saya, tempat-tempat pertanian saya tidak boleh nyebut nama saya. Akui semua sendiri-sendiri. Supaya aman. Tahu maksud saya? Cita-cita saya itu sebenarnya sepele. Di Indonesia ini habis ini muncul ribuan orang pinter. Tahu-tahu di sana ada, di sana ada, di sana ada. Saya kan cuma nginfeksi virusnya saja. Setelah terkontaminasi virus, bapak-bapak kan berkembang sesuai habitatnya masing-masing kan? Sesuai daerahnya masing-masing kan? Sesuai bidangnya masing-masing kan? Akhirnya Bapak Ibu jangan nyebut nama saya lagi di sana. Saya kan cuma nyebar virus saja. Bolehlah saya dulu dengar cerita ini dari sana, tapi sekarang saya sudah modifikasi. Bapak Ibu sudah jadi profesor sendiri-sendiri kok. Itu cita-cita saya. Kalau saya sendiri Bapak Ibu ditembak mati habis, betul enggak? Tapi kalau ada 1000 orang di Indonesia, siapa yang mau ditembak? Terlalu banyak. Seandainya semua petani pinter semua, saya bahagia sekali. Mas, saya dukung, ayo belajar. Kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab, silakan tanya ke Pak Bambang. Selama Bapak Ibu ikut pelatihan ini 3 tahun masih dalam covering kami. 3 tahun aja sudah cukup lulus ya harusnya ya. Setiap masalah, setiap kendala, tanyakan. Jangan takut Bapak Ibu, tanyakan. Kami ini tempat pelatihan yang tidak mengada-ada. Paham saya tidak mengada-ada ya. Banyak ada orang pelatihan tertentu mereka mengada-ada, betul enggak? Menyiap-nyiapkan semua. Kami ini tempat pelatihan yang tidak pernah menyiapkan aneh-aneh. Yang sewajarnya saja. Paham maksud saya? Pernah ikut pelatihan di tempat-tempat yang lain Bapak Ibu? Belum ya? Belum ada. Wah ini luar biasa ini. Berarti sekali pelatihan datang ke kita ini. Langsung ini luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi Mas saya minta tolong kalau butuh ilmu apa-apa tanya di Pak Bambang, betul ya? Terus yang kedua ilmu saya kan terus berkembang. Saya tidak pernah baca buku Bapak Ibu. Saya mulai tahun 2010 saya tobat tidak baca buku. Karena itu saya juga tidak mau Bapak Ibu berkiblat ke saya. Kiblatnya Bapak Ibu harus tetap ke Gusti Allah, titik. Ilmu saya katakan ilmu saya fresh to be heaven. Jadi ilmu saya turunnya langsung dari atas Bapak Ibu. Saya tidak pernah baca buku. Ini murid-murid saya, ada Pak Kapi, ada tim rekan-rekan kami. Kalau saya lagi diam, tidak ada orang berani ganggu saya. Tamu siapapun pasti tidak boleh ketemu, itu berarti saya lagi kusuk.
Itu lagi dapat sesuatu yang baru. Setiap angkatan ilmu saya bertambah. Kapan belajarnya? Bapak Ibu pernah enggak tanya ke saya kapan belajarnya? Saya enggak pernah belajar. Saya selalu menjawab keadaan. Jadi karena itu saya tidak pernah ragu-ragu ketika saya bicara selama backingan pusat itu tetap kuat. Orang pusat Pak. Jadi kalau ditanya literatur saya tidak bisa jawab sama sekali. Banyak orang undang saya terus ditanya kurikulum vitae, saya pasti tidak akan bisa jawab. Mau sarjana ekonomi, pernah sekolah di mana lagi? Tidak pernah sekolah. Mau semuanya saya tidak pernah dapat sertifikat. Saya tidak butuh sertifikat, saya cuma butuh ilmu. Tapi saya memang belajar, dasar-dasarnya saya belajar. Tapi kalau pengembangan, buat produk dan sebagainya, itu turunnya dari atas. Jadi kalau ada orang tanya bagaimana dan darah-darah apa asalnya dari mana itu. Yang kedua, saya tidak pernah mau meniru orang. Saya minta tolong Bapak Ibu juga jangan niru saya. Kalau Bapak niru saya cuma sebesar saya, paling tinggi sesaya. Tetapi kalau Bapak Ibu kuat doanya, kenceng ibadahnya, sambil kenceng belajarnya, ilmunya Bapak Ibu harus lebih hebat dari saya. Karena apa? Sekolahnya Bapak Ibu sudah bukan lagi di sini loh, tapi sudah di sini. Paham maksud saya? Dasarnya kan bukan di sini kan. Saya dulu ketika membuat ilmu ini kan tidak ada yang bimbing Bapak Ibu. Ketika saya membuat ilmu organik ini tidak ada yang nuntun saya. Setelah semua buku yang pernah saya baca, buku saya berlemari-lemari banyaknya. Dan itu semua penyesat. Wong yang nulis buku itu tidak pernah praktek. Udah bener. Karena itu saya berani diadu dengan profesor siapapun kalau ngomong tentang ini. Kenapa kok begitu? Mereka bukan pelaku. Ada enggak yang orang yang berani ngajari menjadi petani jadi miliarder? Coba tanya, ada enggak? Ada Pak. Tapi modalnya juga ratusan juta, betul atau tidak? Kalau saya, kenapa saya ngajari orang jadi miliarder modalnya nol? Karena saya tahu dari nol. Karena itu hidup saya. Ini bukan ceritanya orang, ini hidup saya sendiri. Saya tidak punya apa-apa, saya punya ternak banyak, punya kambing banyak, punya ayam banyak, punya usaha banyak. Karena saya dari nol. Saya bisa bercerita semua itu step by step. Kalau Bapak Ibu lihat cerita saya, semua jelas atau tidak? Terukur atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Semua terukur. Memang rezekinya kadang-kadang bukan di situ aja kan. Contoh, saya pelihara sapi. Sapi 7, ini kalau saya jual 20 juta cuma 140 juta. Tetapi saya jual kotorannya bisa setahun bisa dapat 2,5 M. Setahun loh. Nalar atau tidak? Bisa dianalisa enggak kira-kira? Bisa dianalisa. Tapi pernah dipikirkan orang enggak tentang hal ini? Tidak bisa. Karena mereka enggak pernah mikir ini. Nah, terus seandainya Bapak Ibu, ayo kita sama-sama ya. Saya punya ilmu semua buat pupuk. Terus saya ajari semua buat pupuk tanpa rahasia. Kira-kira bodoh atau pintar saya? Saya punya modal Bapak Ibu, kalau buat pabrik raksasa juga kuat. Tapi karena saya tahu ilmu itu bukan untuk saya. Ilmu itu untuk petani Indonesia. Karena itu saya bagi-bagikan buatnya. Ada orang yang sering kali ngotot, kadang-kadang Pak Bambang itu emosi, orang dikasih tahu enggak bisa-bisa gitu. Pak, rahasianya katalis. Oh, enggak ada rahasia. Ada rahasia enggak kira-kira? Saya tunjukkan semuanya. Itu loh bahannya dari gadok. Masa Bapak Ibu mau tanya ke saya cara buat gadok? Harus buat lab dulu. Kan enggak mungkin begitu. Sekarang lebih gila lagi habis ini. Coba bayangkan, ini habis ini lebih heboh lagi nih sosmed ini. Jual pupuk, saya modali harga Rp300 keluar 60 kilo. Ini sudah hebat enggak kira-kira Bapak Ibu? Jadi 1 hektar butuh 300.000 sudah. Ini teorinya Pak Jokowi masuk. Jadi untuk 1 hektar berapa modalnya? 300.000. Kelapa sawit ya minta tolong 6 bulan lagi sudah cerita Pak ya. Hebohkan dunia Indonesia. Modal kelapa sawit 300.000 per tahun. Nah sudah, silakan break dulu nanti Kak selesai nanti.